Justru survivalnya itu, konteks survivalnya adalah bagaimana si Liv ini dengan trauma masa lalunya ditinggal ibunya, dia berusaha survive. Jadi di momen dia bertahan hidup ini, dia bisa nggak dia survive dari masa lalunya juga gitu. Bertahan hidup memang jadi insting yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk Liv Rivera, seorang pengacara muda berbakat yang harus berjuang bertahan hidup sendirian di tengah hutan setelah mengalami kecelakaan pesawat. Rupanya kejadian naas ini nggak cuma membangkitkan insting Liv untuk bertahan hidup, tapi juga keinginannya untuk bangkit dari trauma masa lalu. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review series Keep Breathing. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Nah, buat kamu nih yang hobi nonton atau lagi penasaran sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas semua film atau series yang trending dan pastinya seru banget. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas Keep Breathing dan diperankan oleh Melissa Barrera sebagai Liv Rivera. Jadi si Keep Breathing ini, pemeran utamanya ini adalah Liv Rivera, yang mana dia tuh sebenarnya seorang pengacara sukses banget dia, dan ambisius banget nih jadi pengacara. Tapi karena suatu kondisi yang mana mengharuskan dia untuk pergi ke suatu tempat, dia harus menaiki pesawat pribadi dan pesawatnya itu jatuh di sebuah hutan. Nah, dalam kondisi yang parah itu, dia tuh harus hidup sendiri, dia harus bertahan hidup di tengah hutan, yang mana pada masa-masa dia harus bertahan hidup itu justru membuat dia kembali mengenang masa lalunya, trauma-trauma ketika dia masih kecil. Tapi di satu sisi ketika dia struggling untuk bertahan hidup, dia justru jadi lebih mengenal dirinya sendiri gitu. Nah, jadi kan ini survival ya Kak, setelah kita nonton. Tapi rada bertolak belakang sama latarnya yang menurut aku tuh terlalu indah banget, dengan danau, hutan pinus gitu segala macam ya. Kesannya kayak ya liburan yuk gitu di sana. Jadi kurang menantang gitu. Biasanya kan survival kan settingnya tuh yang bener-bener kacau balau gitu ya. Gitu ada lumpur hisap segala macam. Ini bener-bener tenang sih. Dan nggak cocok untuk sepenuhnya dibilang survival jadinya, karena kurang memberikan tantangan buat si karakter utamanya. Perjuangannya jadi kurang kelihatan gitu ya. Nah, sebenarnya semua drama itu dimulai ketika pesawat itu kan rusak, meledak dan akhirnya tenggelam. Tapi ketika adegan tersebut itu tuh kayak kerasa kurang nendang. Bahkan kan diceritakan dalam serial ini adalah si pesawat ini baling-balingnya atau apanya itu bagian depannya itu meledak kan. Tapi ketika diambil gambar dalam kondisi wide, justru nggak kelihatan realnya gitu, hanya kelihatan gosong, nggak realistis lah gitu kelihatannya. Nah, selain yang pesawat itu, kejanggalan lain yang aku rasain ya abis nonton serial ini tuh kayak problemnya itu tuh kayak cuman sumber makanan gitu. Ya walaupun sumber makanan itu penting, tapi nggak ada kekhawatiran lain. Padahal itu kan di alam bebas. Betul. Ya. Khawatir ada hewan buas, khawatir entah tanaman yang makan orang gitu, apapun itu. Tapi dia tuh bisa tidur dengan nyenyak gitu di malam hari. Padahal kan kalau kita di posisi itu kan kita kan takut banget ya, bahkan panik gitu ya. Bahkan kayak ada serangga sedikit pun atau digigitin nyamuk aja tuh udah risih banget. Itu nggak ditunjukin, dia malah tenang ya, mungkin karena tempatnya bagus itu kali ya. Jadi si karakternya ini nggak terlalu mikirin problem lainnya selain makanan gitu. Nah, suatu ketika nih kan si Liv ini berusaha untuk kembali ke kapal yang sudah tenggelam untuk mengambil beberapa supplies kan. Nah, pas dia naik ke atas permukaan danaunya, dia sudah melihat ada beruang yang makanin makanan-makanannya, coklatnya lebih tepatnya, coklat yang diberikan oleh salah satu penumpang si pesawat itu. Tapi ketika ngelihat si coklat itu dimakan beruang, kayak si Liv tuh pasrah aja gitu. Kayak tidak ada kelihatan keresahan akan sumber makanan satu-satunya padahal yang dia punya. Dan janggalnya lagi adalah si Liv ini
ketahuan, maksudnya berusaha untuk mencari sumber makanan untuk dia bertahan hidup tuh justru di hari ketiga. Padahal kan rasionalnya kita tuh kan berusaha bertahan hidup nyari sumber makanan tuh bahkan sudah di hari pertama pas datang kan gitu. Tapi ini justru kok kayak ada delay 2 hari dia ngapain aja gitu kan. Nggak mikirin soal makanan di 2 hari Makanya. itu. Nah, satu lagi sebenarnya bikin aku mengganggu tuh adegan flashback-nya tuh banyak banget. Menurut aku tuh banyakan porsi si flashback dibanding si survival-nya itu. Dan menurut aku tuh sebenarnya nggak ada adegan flashback-nya itu, ceritanya ya tetap berjalan gitu kan. Nah, jujur sebenarnya aku nih kalau lihat yang present terus ke masa lalu, flashback terus gitu tuh pusing. Kayak lagi menikmati ngeliat yang di masa sekarang gitu, tiba-tiba harus dilempar ke masa lalu. Dan si Liv ini nih flashback-nya tuh bener-bener kayak setiap hal-hal kecil tuh mengingatkan dia dengan masa lalu itu yang bikin jadi bosen. Terlalu sering ya flashback ke masa lalunya. Jadi kita pas nonton kayak paling abis ini flashback lagi gitu. Jadi kayak kurang survival, kebanyakan dramanya di flashback. Tapi gitu. justru menurut aku ini nggak bisa serta-merta disebut survival sih. Tapi kayaknya lebih porsi dramanya justru lebih banyak. Karena kayaknya kalau aku lihat si Keep Breathing ini justru survivalnya itu, konteks survivalnya adalah bagaimana si Liv ini dengan trauma masa lalunya ditinggal ibunya, dia berusaha survive. Jadi di momen dia bertahan hidup ini dia bisa nggak dia survive dari masa lalunya juga gitu. Jadi bukan cuma survive di tempat, tapi survive dari masa lalunya gitu. Iya, benar juga sih itu teorinya ya. Secara keseluruhan, series Keep Breathing ini tuh ngajarin soal tekad kuat untuk bertahan hidup gitu. Bahwa kita bisa survive, kita bisa bertahan hidup itu dengan harapan, kepercayaan dan tekad kuat itu. Tapi selain itu juga benar sih berdamai sama masa lalu gitu. Jadi mungkin si Liv kan sebenarnya pengen kabur juga kan dari masalah dia di saat waktu itu, saat present time-nya dia gitu. Nah, mungkin takdir dia harus terjebak di hutan belantara ini tuh untuk dia untuk bisa juga semacam healing dari trauma masa lalu dan juga konflik batin sama dirinya sendiri. Ya, sayangnya nih si series sepanjang 6 episode ini justru mendapatkan rating yang tidak terlalu baik nih. Nah, di Rotten Tomatoes dia dapat rating 56% dari kritikus dan 36% dari audiens. Nah, sementara di IMDb dia justru dapat 5,2/10. Setelah ngebahas series Keep Breathing ini, Kak Citra mau ngasih berapa nih ratingnya? Sebenarnya mungkin rating kalau di Rotten Tomatoes atau IMDb itu cukup rendah ya, tapi aku justru pengen ngasih 7 sih. Bukan karena serial ini membahas tentang survival di kehidupan di hutan gitu, tapi lebih ke dramanya sih. Gimana si Liv ini dikisahkan harus berjibaku dengan trauma masa lalunya, dengan gimana dia harus berdamai dengan masa lalu, dengan luka-luka sampai dia agresif ke lawan pasangannya karena dia nggak percaya cinta gitu kan. Jadi proses panjang tersebutlah yang membuat aku jadi pelajaran yang menarik gitu. Walaupun sebenarnya sempat di tengah-tengah tuh episode 2 ke 4 tuh agak membosankan menurutku ya. Baru terasa dinamikanya menariknya tuh di episode 5-6 sih. Jadi aku kasihnya 7 aja. Nah, kalau dari aku mau kasih 6 sih, Kak. Jadi menurut aku ini series yang sebenarnya bisa dijadiin film aja gitu. Nggak perlu panjang-panjang ya. Nggak perlu panjang-panjang gitu. Dan menurut aku juga ada sama sih sama Kak Citra di pertengahan episode gitu, ngerasa terlalu bertele-tele dan membosankan gitu. Sebenarnya pesannya itu juga seru sih, penemuan jati diri juga, berdamai sama masa lalu. Yang di mix sama survival itu kan kayak beda ya. Tapi ya bolak-balik flashbacknya, terus nggak berimbang aja antara survival sama dramanya gitu deh. Ya, itu tadi review kita tentang serial Keep Breathing. Dan segitu dulu konten Sinepuan kali ini. Untuk kawan puan jangan lupa like, subscribe, dan juga tulis di kolom komentar kira-kira serial apa lagi atau film apa lagi yang ingin kita bahas di Sinepuan. Dan jangan lupa ya untuk nonton episode berikutnya. Dadah!